Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sena, guru Quran Hadis MA Asifa Muhammadiyah Babang Lipuro, ya. Salah satu mahasiswa PPG dari UINSI Samarinda. Ya. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah perkembangan hadis. Ya. Terkait dengan video yang akan saya buat, mari simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, sebelum pelajaran dimulai, ya, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa mulai. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma alayya hikmataka wa ansur alayya rahmataka wa zakkirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa, ya, pelajaran kita hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan, ya, materi, ya, tentang sejarah perkembangan hadis, ya. Ya, maka sebelum saya mulai materi ini, saya akan bertanya, ya, kepada salah satu dari kalian, mungkin langsung saja dijawab bagi yang tidak tahu, ya. Periodisasi perkembangan hadis itu kan ada periodisasi yang sangat awal, ya, yaitu pada periode Rasulullah, ya. Ya, apa yang Anda ketahui yang terjadi menurut pemahaman Anda yang terjadi yang paling menonjol, ya, pada periode Rasulullah itu apa? Coba, ya, silakan. Pada waktu itu belum ada penulisan hadis, Pak. Ya, bagus sekali, ya. Jadi pada waktu itu memang belum ada penulisan hadis, ya. Karena apa? Fokusnya baru pada beliau Rasulullah menyampaikan, dan fokusnya pada penulisan apa? Wahyu. Bahkan Rasulullah pernah melarang, ya. Apa namanya? Janganlah engkau tulis darimu, tapi tulislah yang dari Allah. Ya. Jadi yang disuruh tulis adalah Al-Quran, ya. Ya, pada pembelajaran kali ini, ya, target kita adalah membuat project, ya, ya, atau membuat karya, ya, yang terkait dengan tema besar kita ini. Tema besar kita apa? Sejarah perkembangan hadis. Jadi ini tema proyek kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Sebelum nanti saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putri dan kelompok putra. Maka saya akan jelaskan terlebih dahulu, saya akan berikan materi terlebih dahulu sebagai bahan, ya. Kalian nanti membuat proyek tentang sejarah perkembangan hadis, ya. Untuk proyeknya apa? Proyeknya adalah membuat peta konsep, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat peta konsep terkait dengan sejarah perkembangan hadis, ya. Maka sebelum proyek itu kita lakukan, ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, berikan pengantar terkait dengan sejarah perkembangan hadis, ya. Nah, ini kita lihat, ya, periode pertama, periode Rasulullah, ya. Nah, pada periode ini, ya, jadi hadis itu lahir berupa sabda. Jadi hadis itu apa? Sabda, akwal, qaul, perkataan, ya. Jadi di sini adalah sabda atau akwal atau qaul, perbuatan atau apa? Faal, perbuatan. Terus takrir apa? Ketetapan diamnya. Jadi hadis itu tersusun atas apa? Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan diamnya Rasulullah yang memberi ketetapan hukum. Itu terkait dengan hadis, ya. Nah, pada masa ini, ya, para sahabat, ya, menerima hadis secara langsung dan secara tidak langsung, ya. Penerimaan secara langsung, misalnya Nabi memberi ceramah. Jadi pada waktu itu Rasulullah, ya, biasa mengumpulkan, ya, para sahabat, ya, ketika wahyu turun misalnya. Jadi hadis itu fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Jadi ketika wahyu turun, misalnya turun surat apa, gitu. Nah, ketika turun ayat, itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Hafalkan ayat itu. Pertama itu. Jadi langsung disuruh menghafalkan ayat. Terus kemudian yang kedua apa? Ya, Rasulullah memberi penjelasan terkait dengan ayat itu. Nah, maka kemudian penjelasan Rasulullah ini yang kemudian disebut hadis. Jadi ayatnya itu adalah wahyu Allah, yang disuruh tulis apa? Wahyu Allah. Jadi Rasulullah langsung perintahkan pada sahabat tulis, tulis yang dari Allah. Terus jangan kau tulis yang darimu. Jadi ada dua. Jadi biar tidak terjadi apa? Biar tidak terjadi bias, ya, ambigu. Nanti kalau langsung ditulis semuanya, ya,
jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh salah satu dari kalian tadi, belum ada apa penulisan apa hadis, karena pada waktu itu ya fokusnya adalah menulis wahyu. Coba bayangkan kalau wahyu Allah juga langsung ditulis, terus hadis juga langsung ditulis. Ya. Di kemudian hari ya pada masa berikutnya ya, mungkin ketika Al-Quran mau ditulis terjadi kebingungan, mana ini yang wahyu Allah, mana ini yang Al-Quran, mana ini yang hadis, bingung. Makanya ciri utama pada periode Rasulullah ini apa? Belum ada hadis. Ya. Jadi pada masa Nabi ini pada yang baca tulis dari kalangan para sahabat yang mulai muncul, namun mereka disuruh menulis wahyu ya, bukan menulis hadis. Nah, lanjut periode sahabat atau ulama Rasidin. Jadi sahabat yang dimaksud itu adalah ulama Rasidun. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, terus Utsman, Ali. Itu yang menjadi pimpinan dari mereka. Maka ikonnya adalah ulama Rasidin. Ya. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, ya, riwayatan hadis itu tersebar secara terbatas. Ya. Jadi penulisannya sudah ada. Ya, pada masa sahabat itu sudah ada penulisan, tapi penulisan terbatas. Ya. Jadi bukan penulisan secara resmi, disuruh nulis tidak. Tapi para sahabat itu yang merasa penting itu ya ditulis untuk koleksi pribadi, ya, bukan untuk kemudian disebarkan. Jadi mereka belum fokus pada penulisannya. Jadi riwayatnya masih terbatas. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak riwayat hadis. Maka periode ini adalah periode apa? Menyedikitkan riwayat. Ya. Ya, jadi belum boleh meriwayatkan. Namun dalam prakteknya para sahabat ya meriwayatkan hadis dengan dua cara. Yang satu dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz mereka yang terima dari Rasulullah. Yang kedua adalah dengan lafaz yang disebutkan oleh para sahabat. Itu periode sahabat. Nah, jadi periode Rasulullah, periode sahabat. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya, periode sigorus sahabat dan tabiin. Nah, tentu mungkin kalian sudah paham ya, apa itu ibadah sahabat, apa itu sigorus sahabat. Ya. Kalian perlu tahu dulu. Ibadah sahabat itu sahabat besar. Sahabat besar itu artinya apa? Ya, sahabat Nabi yang ketika bersahabat dengan Rasulullah itu sudah dewasa, ya sudah tua. Namanya Abu Bakar, Umar, itu ibadah sahabat. Jadi ketika bergaul dengan Rasulullah sudah bersahabat. Sigorus sahabat itu adalah ketika bergaul dengan Rasulullah mereka itu masih kecil, masih remaja. Contohnya sigorus sahabat siapa? Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu ketika bergaul dengan Rasulullah masih kecil, masih remaja. Ya mungkin masih di bawahnya kalian. Namun Ibnu Abbas punya perhatian yang besar terhadap hadis. Maka dia banyak juga meriwayatkan hadis. Ini. Nah, para sahabat kecil, sigorus sahabat, contohnya Ibnu Abbas dan tabiin ingin mengetahui hadis Nabi. Diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar. Jadi pada waktu periode tabiin ini sudah ada semangat apa meriwayatkan hadis, memperbanyak riwayat hadis. Bedanya dengan periode sahabat apa? Periode sahabat itu menyedikitkan riwayat karena para sahabat ulama Rasidin itu masih fokus apa? Membukukan Al-Quran. Jadi belum. Nah pada saat masa tabiin ini sama sahabat kecil atau sigorus sahabat, nah ini mereka sudah mulai melakukan apa? Periwayatan. Mereka harus pergi ke kota-kota, ya, mencari sahabat besar untuk menanyakan hadis. Jadi ini adalah masa banyaknya riwayat atau fase banyaknya riwayat atau fase berkembangnya riwayatan hadis. Fase berkembangnya riwayatan hadis ini pada periode tabiin. Nah, ini pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan hadis dari orang yang tidak bertanggung jawab yang terjadi setelah wafatnya Ali. Nah ini mulai munculnya hadis palsu. Itu juga pada periode tabiin ini. Makanya pada periode tabiin ini banyak sekali riwayat. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, dan itu belum ada penyaringan. Jadi belum ada, orang juga belum tahu kalau itu hadis palsu. Ya, kalau misalnya dikasih hadis palsu, kalau nggak tahu aslinya ya percaya saja. Jadi pada periode ini, pada masa wafatnya Ali itu, ya, awal-awal munculnya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah ya, itu banyak sekali hadis palsu. Pada masa ini umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Ya. Pertama ada golongan Ali bin Abi Thalib yang namanya Syiah. Kedua Khawarij yang menentang Ali, dan ada golongan Muawiyah. Kemudian ada golongan Jumhur, golongan pada masa-masa lalu. Nah ini periode apa? Tabiin. Nah, tabiin.
Nah, 3 periodisasi ini ya nanti perlu kalian buat dalam peta konsep. 3 periodisasi ini namanya adalah periode apa? Periode prakodifikasi namanya. Periode prakodifikasi. Ini 3 periode ini ya, nanti bisa dibuat di peta konsep. Nah, kemudian perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Nah, ini periode ini adalah al-asr al-kitabah wa tadbir. Ya. Namanya tadbir itu apa? Kodifikasi. Dalam bahasa modernnya itu kodifikasi atau penulisan atau pembukuan. Nah, ini periode yang saya maksudkan periode kodifikasi itu pasca kodifikasi. Ya, nanti bisa buat. Ya. Nah, masa pembukaan hadis ini secara resmi dimulai pada awal abad kedua Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 101 Hijriah. Jadi ingat ya, tahun 101 Hijriah itu adalah periode kodifikasi hadis. Khalifah meminta pada gubernur Madinah. Siapa gubernur Madinah itu? Ya, nanti bisa ditulis di peta konsep itu ya, tokohnya. Pada periode kodifikasi itu tokohnya siapa? Yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Terus tokohnya yang kedua siapa? Ini gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin, yang menjadi guru dari Ma'mar, Al-Lais, Al-Auza'i, Malik, Ibnu Lahab, Ibnu Abi Dhi'bin dan seterusnya. Dan mereka ini ditugasi untuk melakukan pembukuan hadis. Umar mengirimkan surat. Jadi caranya nanti bisa ditulis juga ya. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur yang ada di wilayah kekuasaan beliau untuk apa? Untuk melakukan pembukuan hadis yang ada para ulama yang tinggal di wilayah mereka. Jadi kan periode tabi'in yang saya jelaskan di awal tadi adalah periode banyaknya riwayat. Jadi para tabi'in itu meriwayatkan hadis itu sampai meluas dari kota ke kota, sehingga hadis itu tersebar. Jadi di kalangan para tabi'in itu hadis itu ada dalam pikiran mereka, tersebar dari kota ke kota. Di Basra ada, ya, kemudian di Mekah ada, di Madinah ada ulama hadisnya. Namun pada waktu itu mereka belum menulis, hanya meriwayatkan dari mulut ke mulut saja. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz khawatir kalau hadis ini yang jumlahnya berjuta-juta ini tidak ditulis, nanti akan terjadi apa? Takutnya nanti akan hilang di kemudian hari, atau akan semakin bercampur dengan yang bukan hadis. Ya, maka kemudian Umar mengirim surat ya, untuk melakukan pembukuan. Pembukuan semua hadis yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini juga salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam awal pembukuan hadis. Yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama-ulama hadis. Jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri ini adalah ulama hadis yang sangat terkenal. Beliau hafal jutaan hadis. Ya. Jadi beliau itu punya hafalan itu sampai jutaan hadis. Nah, ini Ibnu Syihab Az-Zuhri itu sangat terkenal. Beliau lah yang merintis ya awal pembukuan hadis ini. Nah, ini adalah periode ya. Nah, terus kemudian masa mentasihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya abad ketiga Hijriah. Ya. Ini adalah puncak usaha pembukuan hadis. Ya. Pada awalnya ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kota masing-masing. Sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan mengumpulkan hadis. Nah, keadaan ini ya, nah ini yang kemudian sudah mulai disebut apa ulama mutaakhirin. Yang tadi periode tadi yang di bawah dari Umar bin Abdul Aziz tadi namanya adalah periode ulama mutaakhirin. Nah, ini periode ulama mutaakhirin. Imam Bukhari, beliau yang mula-mula meluaskan daerah-daerah dikunjungi untuk mencari hadis. Semangatnya sama seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu semangat mengumpulkan hadis kemudian dibukukan. Namun Imam Bukhari menambahkannya, bukan hanya sekedar membukukan, tetapi apa? Mentakris, menyaring, menyeleksi. Karena memang sudah dikenal dari hadis palsu yang bertebaran pada masa Karena memang sudah dikenal dari hadis palsu yang bertebaran pada masa Khalifah Ali dan seterusnya. Orang-orang buat hadis palsu itu memiliki motivasi sendiri-sendiri. Misalnya, orang menjual terong itu akan membuat hadis. Bunyinya apa? Al-Badijanu Syifaun ala kulli syai'. Terong adalah obat untuk segala penyakit. Ini hadis yang dibuat oleh penjual terong. Terus kemudian penjual apa lagi? Itu juga bikin hadis lagi. Ya, misalnya penjual kurma, bikin hadis tentang kurma, biar kurmanya laris. Nah, itu adalah hadis-hadis palsu. Imam Bukhari tidak mau itu terus berlangsung. Maka kemudian beliau melakukan penelitian hadis itu. Beliau pergi ya dari Saifur, Baghdad, Basra, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir. Imam Bukhari itu keliling.
Nah, para ahli sejarah mengatakan perjalanan Imam Bukhari dalam mencari hadis itu selama 16 tahun. Ya. Padahal Imam Bukhari ini adalah tunanetra. Ya, tunanetra. Beliau punya ahli juru tulis ya, yang dari beliau itu hafal banyak hadis. Beliau teliti hadis, kemudian karena beliau tunanetra kan ada juru tulisnya yang menulis. Jadi mulai tulis ini. Tapi pada waktu itu belum ada apa? Braille ya. Kalau dari dulu Braille tulis sendiri bagi dulu Braille. Nah, ini itu Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. Ya, selama bertahun-tahun ya. Imam Bukhari menjelajah untuk menyiapkan kitab sahihnya. Ya, para awal-awalnya para ulama menerima hadis dari para perawi lalu menulis dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya. Nah, kemudian Imam Bukhari membuat syarat kesahihan hadis. Nah, ada beberapa syarat ya kesahihan hadis yang tentu dalam pelajaran ilmu hadis yang diambil oleh ustaz lain kalian juga sudah tahu. Ya. Apa syarat-syarat dari kesahihan hadis itu? Ya. Satu, ya perawinya harus siqah, adil. Jadi perawinya harus adil. Terus yang kedua, ya perawinya harus nyambung. Jadi tersambung, sanadnya itu tersambung, tidak ada putus. Terus yang ketiga, ya tidak ada kecacatan, tidak ada kecacatan dari situ. Kemudian tidak ada ilah, kemudian tidak ada syak. Ya, itu syarat-syarat dari sahih. Jadi ketat sekali syarat Bukhari. Pernah ya, ada suatu kisah tentang Imam Bukhari mau ngambil hadis. Imam Bukhari itu biasa keliling dari kota ke kota, ya menginap di rumah seseorang. Kalau ada seorang yang diduga orang ini memiliki hadis, menyimpan hadis, meriwayatkan hadis. Imam Bukhari mau ambil hadis dari orang itu. Terus beliau menginap barang 2 atau 3 hari di rumah orang itu. Ya. Nah, terus kemudian mencermati, walaupun beliau tunanetra, tapi beliau mendengar apa yang perilakunya. Suatu ketika ada seorang yang ingin dicari hadisnya itu, katakanlah melakukan perbuatan yang tidak pas, itu dia terus tidak melanjutkan. Nah, misalnya berkata buruk, terus kemudian tidak katakanlah keimanannya, unsur perkataannya kurang pantas, itu tidak diambil hadisnya. Itu terkait dengan ketatnya Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis. Ya, ini ya pengantar penjelasan. Ya. Jadi untuk berikutnya sekarang langsung saja kita bagi 2 kelompok, ya kelompok putri dan kelompok putra. Ya. Tugasnya adalah membuat peta konsep seperti yang sudah kita contohkan. Ya. Jadi masing-masing, jadi yang kelompok putri tugasnya adalah apa? Prakodifikasi ya. Nah, nanti dibuat kotak-kotak itu ya. Kalau mau dihias-hias lebih bagus lagi ya. Tadi pakai spidol tadi. Jadi tulisannya yang warna hitam. Nah, terus yang untuk kotak-kotaknya yang warna merah dan warna hijau tadi. Yang tulisannya warna hitam. Nah, tulisannya sesuaikan dengan kotaknya. Kalau kotaknya besar ya tulisannya besar. Ya. Jadi kotak yang pertama yang paling atas ini, misalnya prakodifikasi. Terus kemudian ada tanda panah ya, bawah, terus ada kotak lagi ya. Apa periode Rasulullah, periode sahabat, periode tabiin. Sahabat itu kelompok Rasulin. Terus di bawahnya ada 2 kotak ya. Nah, itu 2 kotaknya itu yang ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya apa saja? Nanti kita lanjut. Nah, sekarang langsung aja ya. Bagaimana? Ya, ini alhamdulillah kelompok sudah kita bagi ya. Jadi kelompok putri, kemudian kelompok putra. Ya, kelompok putri ya membuat peta konsep ya, periodisasi hadis yang terkait dengan periode perkembangan hadis prakodifikasi. Ya. Nanti dibuat peta konsepnya ya secara berkelompok. Terus yang kelompok putra membuat periodisasi hadis atau perkembangan hadis pasca kodifikasi. Ya, ada periode ulama mutaqaddimin, periode ulama mutakhirin ya. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan dan sebagainya bisa ditanyakan ya. Silakan dimulai. Dan kalian mulai saya secara alami. Secara alami lah. Gambar-gambar dulu ya. Gambar-gambar dulu. Tulis sehari. Gambar-gambar dulu ya. Pakai bahan dulu. Nanti nulisnya
Modifikasi. Nah, ya. Nah, modifikasi itu kan sendiri tadi apa? Diri tokoh, diri tokoh. Ada yang menulis, kerjasamanya bagus. Pokoknya berapa sedikit yang ditulis. Gimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya. Sekarang setelah tugas sudah selesai, kelompok putri yang tadi membuat peta konsep tentang periodisasi hadis atau perkembangan hadis pra kodifikasi, terus yang putra tentang perkembangan hadis pasca kodifikasi sudah selesai ya peta konsepnya. Maka sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kalian atau proyek yang sudah saya buat. Yang pertama kelompok putra ya, maju 3 orang, yang 2 memegang, terus yang 1 untuk membacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kami perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal di sini yaitu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok putra, yaitu mengenai perkembangan hadis pasca kodifikasi. Jadi dalam perkembangan hadis pasca kodifikasi tersebut memiliki 2 periode, yaitu periode pertama ulama mutaqaddimin dan yang kedua yaitu periode ulama mutaakhir. Dalam periode ulama mutaqaddimin terdapat 4 ciri, yaitu yang pertama adalah al-kitabah wa al-tadwif. Kemudian yang kedua itu adalah pembukaan secara resmi oleh Khilafah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga adalah setiap gubernur harus mengkoordinir masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, belum adanya penyaringan hadis. Dan teman-temannya yang dalam periode ulama mutaqaddimin yaitu terdapat 3 juga. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu yang mempeloporinya, dan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin, dan yang terakhir Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian dalam periode ulama mutaakhirin terdapat ciri-ciri 4 juga, yang yaitu adalah puncak pembukaan hadis. Kedua adalah yang terjadi penyaringan hadis, dan ketiga perkembangannya ilmu takrij hadis, dan yang terakhir adalah berkembangnya ilmu jarh wa ta'dil. Dan tokoh-tokoh di antaranya dalam periode ini adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Mungkin cukup sekian dari
kami tidak salah katanya dari kami itu dari kami sendiri dan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok putra yang sudah mempresentasikan ya. Dari sini dulu ya, dengan belajar dulu ya. Ini dipegang kan. Yang telah mempresentasikan ya peta konsep perkembangan etis pada pasca kodifikasi. Tadi sudah dijelaskan, namun ada sedikit koreksi ya, dari saya bahwa tadi disebutkan ya gubernur ya pada segi yang gubernur wajib mengkoordinir di situ tertulis masyarakat setempat. Nah, bahwa yang dimaksud di situ adalah gubernur itu mengkoordinir para ulama. Ya. Jadi yang dikoordinir adalah para ulama yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi gubernur itu mengkoordinir para ulama hadis untuk apa? Untuk mencari hadis, mengumpulkan hadis dan membukukan hadis. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok putra ya. Sekarang silakan kembali ke tempat. Ya. Ya, untuk selanjutnya kelompok putri silakan. Apa saja mas? Ya, silakan sini. Sini, ya. Yang salah satu membacakan hasil kerja. Oke, langsung menghadap kamera. Menghadap kamera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan diskusi kami tentang perkembangan hadis prakodifikasi. Yang di sini digunakan ada 3 periode. Yang pertama periode Rasulullah, yang kedua periode sahabat, dan yang ketiga periode tabi'in. Ciri-ciri periode Rasulullah yang pertama yakni penerimaan hadis secara langsung dan tidak langsung, larangan penulisan hadis, mengandalkan hafalan para sahabat, serta fokus pada ilmu wahyu. Tokoh yang terlibat pada periode Rasulullah ini, yang pertama adalah Rasulullah SAW, yang kedua sahabat dekat, yang ketiga tabi'in. Lanjut ke periode kedua yakni periode sahabat. Ciri-ciri periode sahabat dalam perkembangan prakodifikasi hadis yaitu penulisan hadis terbatas, fokus pada penyebarluaskan Al-Quran, dan masa membatasi dan menyebutkan riwayat. Tokoh yang terlibat yakni Khulafaur Rasyidin. Periode terakhir pada perkembangan prakodifikasi, ciri-cirinya yaitu periode tabi'in. Ciri-cirinya masa perkembangan dan luasnya periwayatan hadis, serta munculnya bendaharawan dan lembaga hadis. Tokoh yang terlibat ada 4 tokoh yakni yang pertama Mujahid, yang kedua Sa'id bin Musayyab, yang ketiga Urwah bin Zubair, dan yang terakhir adalah Hasan al-Basri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok putri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat ya. Ya, demikian tadi ya presentasi dari kelompok putri ya. Bagus sekali terkait dengan perkembangan hadis prakodifikasi ya, atau sebelum pembukuan ya. Jadi pada fase yang belum meluas. Ya, sedikit koreksi dari saya terkait dengan Rasulullah. Nah, itu ada dituliskan ya, pokoknya salah satunya adalah yang ketiga adalah tabi'in ya. Tentu tabi'in belum berperan ya. Jadi tokohnya adalah Rasulullah dan para sahabat ya. Jadi tokohnya adalah Rasulullah dan para sahabat, dan sahabat pun adalah sahabat dekat yang berperan ya. Tentu sahabat yang masuk periode sahabat itu Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya ya. Jadi sahabat-sahabat dekat Rasulullah yang terlibat pada periode Rasulullah itu. Ya, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat ya. Oke, saya. Ya, anak-anakku semua, baik kelompok putri maupun kelompok putra, alhamdulillah ya. Pelajaran kita pada hari ini ya, tadi kita sudah berhasil ya membuat proyek ya terkait dengan peta konsep tentang sejarah perkembangan hadis ya, dan berhasil ya kita buat ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil karya kalian ya. Jadi saya sangat mengapresiasi ya. Jadi tujuannya adalah supaya kalian betul-betul mampu memahami ya apa yang sudah kalian tuliskan tadi. Jadi tujuan dari membuat peta konsep itu adalah supaya kalian betul-betul paham ya, alurnya bagaimana. Periodisasi perkembangan hadis itu alurnya bagaimana. Pada periode Rasulullah itu bagaimana, periode sahabat bagaimana, periode tabi'in bagaimana, terus kemudian periode pasca kodifikasi ya,
ulama mutawakirin bagaimana, ulama mutakhirin bagaimana, tokohnya siapa saja, cirinya seperti apa, itu kalian betul-betul bisa menguasai. Nah, itu tujuan dari kalian sudah buat data pojok tadi. Ya, demikian ya proses ya, pembelajaran pembuatan proyek pengembangan sejarah penerbangan hadis sudah kita lalui bersama. Dan terakhir ya, nanti tugas kalian ya untuk selanjutnya adalah mengisi atau mengerjakan dari LKPD yang sudah ada. Jadi nanti LKPD sudah ada, yang kalian sudah miliki, yang kita sampaikan itu nanti silakan untuk dikerjakan masing-masing. Jadi kalau LKPD itu masing-masing ya, bukan per kelompok. Kalau tugas ini tadi per kelompok ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan ya. Banyak khilaf mohon dimaafkan ya. Pelajaran ini saya rasa cukup, dan dari saya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang